Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai teknik bedah kasus dalam surat dakwaan yang tujuannya untuk memberikan penjelasan terhadap perkuliahan di Universitas Pancasila, Fakultas Hukum, pada mata kuliah Diklat Kemahiran Hukum Pidana. Pada saat ujian tengah semester, saya menampilkan soal berupa surat dakwaan. Surat dakwaan untuk dikritik ya mengenai substansi dan formilnya. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam bedah kasus tersebut, sebagai orang hukum, ya Anda sebagai calon sarjana hukum perlu saya berikan suatu pemahaman awal sebagai guidance untuk pembedahan kasus-kasus selanjutnya. Kasus-kasus selanjutnya sehingga ini menjadi template nantinya, menjadi template untuk teknik membedah kasus. Oke. Nah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah dalam pandangannya Paul Scotton misalnya, dia mengatakan setiap bidang ilmu memiliki korelasi secara internal, ya, yang ketika dihubungkan satu dengan yang lainnya akan memunculkan hakikat dari satu objek kajian. Ahli hukum lainnya juga ada yang mengatakan ilmu hukum mempunyai tujuan atau memiliki tujuan, yaitu menyelesaikan permasalahan konkret. Oleh sebab itu, ilmu hukum termasuk kelompok ilmu-ilmu praktis normologis otoritatif. Ya. Karena kajiannya adalah norma, dan norma itu adalah norma yang memiliki sifat otorisasi. Ya. Dengan demikian, objek dari ilmu hukum ada dua, yaitu norma hukum dan fakta konkret. Nah, dalam ilmu hukum juga menggunakan metode penyimpulannya adalah metode deduksi. Nanti kita jelaskan. Ya, deduksi. Deduksi itu apa sih? Yang pertama adalah cara berpikir dengan menggunakan kriteria yang bersifat umum untuk membuat kesimpulan khusus. Dengan diawali premis mayor, maka kebenaran suatu kesimpulan tergantung mutlak kepada benar tidaknya premis mayor. Nah, premis mayor ada kemudian premis minor, maka kesimpulannya ini tergantung mutlak dengan premis mayor. Misalnya kita sedang membahas pasal 32 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain, sebagian atau seluruhnya, tetapi penguasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan. Ya, nanti kita akan bedah pasal ini, ya, karena pasal ini yang muncul dalam surat dakwaan. Nah, pertama ketika kita melihat satu dakwaan, maka yang muncul pertama kali adalah mengenai hukum formil dari surat dakwaan tersebut, ya, yang diatur dalam pasal 243 ayat 2B KUHP. 243 ayat 2B KUHP ini berkaitan dengan syarat material. Kenapa saya langsung lompat ke syarat material? Kenapa nggak saya sampaikan ke syarat formilnya yang di 243 ayat 2A? Karena ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa typo atau salah ketik ya berkaitan dengan syarat formil itu tidak membatalkan dakwaan, ya. Karena kalau melanggar syarat formil yang di 243 ayat 2A itu berdampak kepada dakwaan tidak dapat terima, ya, itu sudah dilonggarkan oleh Mahkamah Agung. Nah, apa isinya? Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Nah, kalau kita bicara 243 ayat 2B ini, maka konsekuensinya ada 243 ayat 3 KUHP. Ya.
jika terjadi pelanggaran terhadap 243 ayat 2B, maka 243 ayat 3 KUHP mengatakan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Ya. Nah, kemudian kita lihat apa unsur-unsurnya ya di dalam pasal 372. Yang pertama adalah barang siapa ya. Barang siapa ini berkaitan dengan subjek hukum ya, kajian-kajian tentang subjek hukum. Apakah seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak? Yang kedua adalah dengan sengaja dan melawan hukum ya. Jadi memang pasalnya itu unsur dalam pasal tersebut menggunakan kata konjungsi dan ya, sehingga di sini saya gabung. Tapi kalau ada yang kemudian dipisahkan juga silakan saja sepanjang artinya adalah perbuatan tersebut memang dilakukan secara sengaja dan ada kesadaran bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Ya. Jadi kalau kita masuk ke konsep kesengajaan, maka dengan sengaja yang ada di sini ini hanya dua kemungkinan. Kalau tidak sengaja karena kepastian atau sengaja karena tujuan. Jadi tidak mungkin karena lalai. Nah, melawan hukumnya ini artinya kesengajaan tadi itu bukan disandarkan kepada ketidaktahuan ataupun kulpa gitu ya. Jadi memang ia tahu persis bahwa apa yang dilakukan itu merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Nah, apa sih yang dilakukan sehingga diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum? Yang dilarang itu adalah ya, kalau kita mau masuk ke unsur kedua adalah unsur pelarangannya gitu ya. Yang dilarang itu sebenarnya adalah memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya. Ya, memiliki itu artinya ingin memiliki ya, ingin bukan cuma sekedar menguasai ya, tapi ingin menghaki. Jadi ini punya saya gitu. Itu memiliki gitu ya. Nah, tapi keinginan untuk memiliki tersebut diawali dari suatu model penguasaan yang bukan karena kejahatan. Ya, jadi kalau ini ada kata tetapinya, tetapi ini kan menegasikan yang di atas, gitu ya. Dalam arti bahwa unsur ini hanya lengkap kalau memiliki barang, ya, atau keinginan untuk memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya itu bukan disandarkan dari penguasaan terhadap barang tersebut dengan cara melawan hukum juga. Kalau penguasaan terhadap suatu barang itu karena kejahatan atau karena melawan hukum, maka biasanya pencurian. Itu lebih tepatnya. Nah, karena ini diminta bahwa penguasaan tersebut tidak melawan hukum. Penguasaan tersebut bukan karena adanya kejahatan. Ini unsur pasal yang dimuat dalam pasal 372. Ya, nah sekarang kita bisa lihat hipotesis dari hipotesis dari jaksa penuntut umum ya dalam surat dakwaannya yang sudah saya bagikan di kelas sebagai soal. Ya, ini contoh dakwaan yang sudah dibagikan. Oke, hanya 2 lembar dan merupakan dakwaan tunggal. Ya, jadi hanya satu pasal. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang diuraikan oleh penuntut umum. Saya katakan hipotesis karena memang ini baru kesimpulan sementara. Dakwaan itu sama sifatnya dengan kesimpulan sementara. Karena setelah dakwaan dibacakan, akan masuk ke proses pembuktian. Nah, ya. Jadi makanya saya sebut sebagai hipotesis. Kalau ada yang tidak setuju dengan kata hipotesis, boleh diganti dengan asumsi lah. Sama aja sebenarnya. Oke, apa yang pertama disampaikan oleh jaksa? Dalam uraian dakwaannya disebutkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena pertama adanya kesepakatan mengelola toko bersama dan terdakwa sebagai pengelola. Jadi ada 3 orang, gitu ya, ada 3 orang bersepakat mengelola toko bersama dan kesepakatan tersebut menunjuk terdakwa sebagai pengelola. Nah, berdasarkan kesepakatan tersebut, ya, terdakwa punya kewajiban untuk memberikan keuntungan 30% untuk LSM, ya ini nama
nama saksi korban, gitu ya. Saya singkat LSM, dan 30% untuk LSL. Ya, yang mungkin yang belum paham konteksnya, ya, bahwa para terdakwa ini adalah semuanya saudara, kakak adik. Nah, jadi menurut penuntut umum, peristiwa yang dipandang memenuhi atau dianggap memenuhi mewakili unsur penggelapan, yang kedua adalah tidak diberikannya keuntungan karena terdakwa sebagai pengelola. Ya, jadi keuntungan yang harusnya diberikan itu diambil oleh terdakwa. Di apa namanya terdakwa menginginkan keuntungan itu dihaki. Dihaki itu artinya bukan dihaki di hak cipta, bukan, maksudnya ingin menjadi haknya terdakwa. Nah, dengan cara bagaimana gitu? Oh sorry, ini ada lagi perhitungannya, ya. Jadi terdakwa itu mengakui atau memiliki secara melawan hukum, menurut jaksa ya, memiliki secara melawan hukum itu semenjak selama 3 bulan, ya, dari Februari sampai April. Jadi keuntungannya 3 bulan nggak dikasihkan oleh kedua pihak. Nah, kemudian jaksa ternyata juga membangun eh, membangun caranya, ya. Jadi dalam pandangannya JPU, kalau kita baca yang Anda baca kemarin waktu ujian, jadi hak dari dua pihak LSM dan LSL ini, LSM dan LSL ini, itu terdakwa menguasai keuntungan, ya, karena yang dikejar adalah keuntungan, ya, menguasai keuntungan itu dengan cara yang bukan karena kejahatan, yaitu melalui kesepakatan, dan dengan cara yang melawan hukum. Melawan hukumnya apa? Nah, menurut jaksa, melawan hukumnya itu adalah mengubah nama toko dan mengubah nomor rekening yang semula atas nama terdakwa dan LSM. Nah, berarti ternyata nomor rekening itu atas nama dua orang, gitu ya, terdakwa dan LSM, menjadi nama terdakwa sendiri. Ya, kalau kemarin yang sudah baca dakwaannya tentu sudah tahu ada nomor rekeningnya, ya, ada nomor rekeningnya disebutkan. Ya, tapi nama banknya, kalau saya tidak salah, ya, nama banknya adalah Bank BCA. Nah, ini yang kemudian akan kita bahas. Apakah 1, 2, 3, 4 ini merupakan unsur, ya, yang ada di dalam pasal 372. Kalau kita lihat misalnya, kita kembali lihat unsur, ya, maka pertanyaannya tentu kan kita bisa mengatakan yang mana sih yang merupakan penguasaan, bukan karena kejahatan. Ya. Penguasaan bukan karena kejahatan ini, logika dari JPU adalah kesepakatan mengelola toko bersama. Ya, sehingga terdakwa menguasai keuntungan bukan karena kejahatan. Ya. Nah, kemudian juga di sini memiliki barang sesuatu kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya. Nah, di mana barang orang lain, kepunyaan orang lain tersebut atau barang sesuatu tersebut secara khusus merujuk kepada keuntungan, ya. Sebagian atau seluruhnya. Nah, ini persoalannya sekarang adalah apakah representasi alat bukti yang dimiliki oleh jaksa dan diuraikan di dalam dakwaan yang menunjukkan barang sesuatu kepunyaan orang lain atau sebagian. Nah, menurut logikanya jaksa, seluruh atau sebagian itu adalah keuntungan 30%, ya, untuk LSM dan LSL. Nah, tapi logika ini ada cacat hukumnya. Kenapa? Karena ternyata LSL itu bukan sebagai pelapor, ya. LSL tidak pernah melakukan pelaporan. Jadi yang menjadi pelapor itu korban hanya LSM, ya. Sedangkan LSL tidak. Nah, tapi itu kan informasi yang tidak muncul di dalam dakwaan, ya. Nah, yang kalau kita tarik dari dakwaan, maka yang dimaksud dengan eh, kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya itu kita hanya bisa memberikan komentar
yaitu 30% yang dijanjikan berdasarkan kesepakatan. Ya. Nah, ini ada kelemahan bahwa memberikan keuntungan 30% ini merupakan, jadi jaksa memang menggunakan kalimat kewajiban terdakwa memberikan keuntungan. Artinya 30% ini merupakan kewajiban atau konsekuensi dari adanya kesepakatan. Ya. Jadi 30% itu adalah konsekuensi wajib yang harus dipenuhi oleh terdakwa dari adanya kesepakatan. Kalau hanya dibahas sampai situ saja, ya, memang kalau kita stop di situ, ini kesannya belum belum masuk nih unsurnya, ya, karena pembagian keuntungan itu merupakan perintah dari perjanjian, dia bukan bagian dari delik penggelapan. Tapi kemudian jaksa membangun argumennya dengan mengatakan bahwa terdakwa mengubah nama toko, ya, mengubah nama toko dan mengubah nomor rekening. Nah, hipotesis yang keempat ini ingin disandingkan, ya, kepada unsur dengan sengaja dan melawan hukumnya. Jadi perbuatan mengganti nama toko dan mengganti rekening itu merupakan perbuatan yang memang bertujuan dan memang melawan hukum karena LSM tidak diberitahu, gitu ya. Menurut alam pikirnya jaksa, sehingga itu merupakan cara, ya, yang melanggar hukum atas keinginan untuk memiliki barang sesuatu tersebut. Ya. Nah, di sini ada apa namanya, sifat yang blunder, ya, sifat yang blunder. Apakah penguasaan terhadap keuntungan tersebut yang 30% tidak diberikan itu penguasaan yang melawan hukum atau penguasaan yang bukan karena kejahatan? Ya. Kalau ya, sedangkan yang diminta oleh pasal 372 ini adalah penguasaan, ya, yang bukan karena kejahatan. Jadi logikanya kalau mau disambungkan dengan perbuatan mengubah, gitu ya, nama toko, maka itu adalah perbuatan yang penguasaannya karena kejahatan. Kejahatan dalam arti melawan hukum. Sedangkan yang diminta oleh unsur pasal 372 itu adalah penguasaan yang bukan melawan hukum. Ya, itu yang menjadi blunder, menjadi tidak jelas di dalam uraian dari penuntut umum. Namun demikian kita juga masih bisa mempertanyakan, misalnya kalau penguasaan terhadap rekening itu berkaitan dengan jumlah isi nominal yang ada di dalam nomor rekening, maka alat bukti rekening tersebut mengenai jumlah isi rekening apakah memiliki representasi terhadap unsur kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya, ya. Jadi isi rekening itu berapa bagian LSM, berapa bagian terdakwa. Dan jangan lupa bahwa penuntut umum itu mendalilkan bahwa rekening tersebut adalah hanya milik dua nama, yaitu terdakwa dan LSM. Sedangkan LSL, ya, yang nomor 2, itu tidak menjadi bagian di dalam rekening tersebut. Nah, blunder yang ketiga adalah apakah fungsi dari rekening ini? Apakah rekening ini merupakan satu wadah untuk menampung modal, ya, dari terdakwa dan modal dari LSM? Nah, ini juga perlu dijelaskan sebenarnya oleh jaksa bahwa uraian yang ada di dalam dakwaan itu sama sekali tidak menyebutkan fungsi dari rekening tersebut. Karena kalau kita sebutkan fungsi dari rekening ataupun isi dari rekening, jumlah nominal dari rekening, maka jumlah nominal itu nanti akan merupakan satu bukti, alat bukti, ya, yang merujuk kepada unsur kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya.
Nah, sehingga dalam hal ini uraian dari jaksa itu tidak menyampaikan atau tidak diuraikan dengan jelas berkaitan dengan bahan levering. Ya. Berapakah yang diserahkan dari LSM dan LSL kepada terdakwa? Nah, karena penguasaan bukan karena kejahatan itu hanya dimungkinkan oleh beberapa bentuk perbuatan hukum. Ya, satu itu transaksi jual beli, dua itu hibah, tiga itu waris, ya, empat itu penitipan, dan semuanya membutuhkan perbuatan yang namanya levering, diserahkan. Ya, jadi bukan kalau diserahkan itu artinya si terdakwa menguasai dengan tidak melawan hukum, sorry, dengan bukan karena kejahatan. Nah, sedangkan di sini jaksa melakukan konstruksi pemikirannya, penguasaannya itu karena satu, mengubah nama tuku, dua, mengubah nomor rekening. Jadi unsur penyerahannya belum muncul. Kalau misalnya kita mau berargumen bahwa unsur penyerahannya adalah uang yang ada di rekening tersebut, nah maka pertanyaan berikutnya, berapa rupiah milik si LSM, berapa rupiah milik si terdakwa. Nah, kemudian nanti juga bisa kita pertanyakan, kalau isi rekening itu adalah milik terdakwa dan LSM, maka sesuatu kepunyaan orang lain sebagian atau seluruhnya seharusnya tidak masuk kepada si LSL. Karena rekening awalnya atas nama terdakwa dan LSM. Tapi di sini juga jaksa memasukkan nama LSL yang bukan dari bukan bagian dari rekening. Kalau logikanya ingin dibangun bahwa isi rekening itu adalah uang. Nah, kalau nomor rekening itu adalah atas nama terdakwa dan LSM, maka ya misalnya kita anggap isinya 100.000, gitu ya. Kalau 30% LSM di situ berarti dia punya 30 juta, gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang muncul dari mana 30%-nya LSL? Ya. Nah, ini yang kemudian tidak dijelaskan, ya, tidak dijelaskan oleh penuntut umum. Karena penuntut umum dalam uraiannya memasukkan nama LSL juga. Nah, kaitannya antara rekening atas nama terdakwa dan LSM dengan 30%-nya LSL yang dimasukkan dalam dakwaan, itu kaitannya apa? Apakah uangnya ada juga di dalam nomor rekening tersebut? Nah, itu yang tidak muncul di dalam surat dakwaan. Itu sebabnya penyerahan itu belum terjadi. Nah, oleh karena itu, ya, jawaban yang seharusnya, ya, yang seharusnya Anda bangun kemarin waktu membuat jawaban untuk UTS itu pertama adalah tidak adanya unsur levering dalam dakwaan tersebut. Ya, uraian tentang levering nggak ada. Kemudian jaksa lebih menggunakan logika uraian dalam pasal penipuan, ya, 378, walaupun juga tidak terpenuhi 100%. Nah, karena juga uraian-uraian itu tidak terpenuhi, ya, maka dakwaan tersebut melanggar pasal 243 ayat 2 huruf B KUHP. Karena uraian tindak pidananya itu tidak dijelaskan, tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Sehingganya harusnya Anda pada saat itu membuat satu jawaban, kesimpulan, bahwa dakwaan tersebut dakwaan yang dapat dinyatakan sebagai dakwaan batal demi hukum. Ya, harusnya itu, ya. Tapi kemarin jawabannya tidak segamblang itu. Bahkan sebagai seorang sarjana hukum, ketika saya minta untuk dikritik putusan dakwaan, justru ada yang
tidak mengikuti pola yang ada di KUHP, yaitu mengkaji dari 243, justru minta untuk digunakan pasal pencurian. Nah, itu ada juga seperti itu. Oke, nah saya rasa cukup penjelasan saya. Nah, untuk untuk tugas berikutnya, ya, untuk tugas berikutnya saya eh, minta Anda untuk membahas dakwaan tersebut, ya, dari sisi teori eh, dekonstruksi yang di buku sudah ada, ya, sudah ada bukunya. Kemudian untuk dekonstruksi yang kemudian digabung juga dengan model penafsiran analisis wacana kritis terhadap surat dakwaan kemarin, gitu ya. Nah, nanti saya akan sampaikan surat dakwaan kopinya ke GCR. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Jangan lupa absen, ya, khusus di GCR yang ada tugasnya, dan sekaligus langsung dikumpulkan untuk hari Kamis. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.